Hai guys, welcome to Fashion Show. Kalau kalian tadi melihat saya membuang kertas ini, kalian pasti bertanya-tanya kenapa sih? Sebenarnya ada alasannya, karena ini adalah kesalahan yang kita buat pada saat kita mau melakukan sablon manual atau hand printing yang kita tahu. Dan tentu saja dari sisi desain itu juga ternyata mempengaruhi apakah bisa memungkinkan untuk dikerjakan atau tidak, ya. Jadi seperti apa kesalahannya, ini yang saya akan sampaikan. Oke, kesalahannya seperti apa adalah sebenarnya kertas ini adalah kertas kalkir di mana kita sudah print desain-desain dari kita. Kemudian kertas inilah yang nanti akan ditransfer atau di-upgrade ke dalam screen sablon manual atau hand printing. Nah, ternyata karena saya tidak tahu bahwa sablon manual itu ternyata itu ada minimumnya kalau untuk dari sisi kekecilannya. Detail-detail, kalau kekecilannya terlalu kecil, maka itu bisa membuat screen itu jadi tersumbat. Semakin kecil, semakin tersumbat. Nah, nanti kalau kalian lihat di desain yang saya buat ini, saya mempunyai detail-detail yang begitu kecil. Seperti saya melihat ada gambaran surfing ini, garisnya terlalu kecil dan saya memberikan detail di kakinya itu warna titik putih yang begitu kecil. Nah, sebenarnya saya kira kalau ini bisa memungkinkan, wah ini akan bagus, karena tujuan saya ini adalah print di kain, sehingga saya akan membuat ini menjadi satu full baju t-shirt ataupun shirt, ya, seperti baju seperti ini, ya. Saya akan membuat desain yang full dengan menggunakan desain saya, ya. Tapi apa yang terjadi dari pihak tukang sablon, dia berbicara kepada saya bahwa ini sebenarnya memungkinkan, tapi dengan resiko yang besar. Resikonya seperti apa? Kalau kita menggunakan garis yang terlalu kecil atau dengan detail-detail yang terlalu kecil, seperti yang saya bilang tadi, itu akan kemungkinan untuk screen itu tersumbat itu akan semakin tinggi. Apa yang terjadi? Maka nanti bisa blobor, bisa juga garisnya tidak kelihatan, jadi desainmu hancur lah, kasarnya seperti itu. Nah, itulah kesalahan yang saya buat. Jadi bagi Anda, sebelum kalian melakukan printing dari sablon manual, pastikan desain Anda itu sudah memenuhi kriteria apa yang tukang sablon sanggupi, ya. Misalnya kalau garis, ya kalau kalian ada gambar desain yang isi garisnya, at least setidaknya ketebalannya dari garis itu adalah 1 mm. Ya, kalau lebih kecil daripada itu, seperti yang saya buat ini, ya, di mana detailnya itu terlalu kecil, maka itu akan tidak kelihatan, akan cepat tersumbat dan akhirnya nanti jadi kacau. Ya, nanti kalian akan melihat contohnya, nanti akan saya tunjukkan ada garis yang putus-putus, ada garis yang bisa full, ya, dan itu akan sangat sulit untuk diservisnya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu, maka perhatikan desain kalian supaya memenuhi kesanggupan dari tukang sablon. Garis 1 mm dan juga untuk detail kita tidak bisa menggunakan detail yang terlalu kecil, ya. Harusnya detailnya itu seperti kalau kalian ada lubang sedikit itu dalam desain kalian, ya, seperti ini ada wajah orang, ada details dari payung, itu harusnya dibuat dilebarkan sedikit. Jadi kalau kita bisa menyesuaikan dengan kesanggupan mereka dalam sablon, pastikan desain kalian itu bersinergi dulu. Jadi kalian udah tahu, oh, tukang sablon tuh sanggupnya dengan garis tebal itu, dengan detail yang sebesar ini. Ya udah, kalian membuat desain yang sesuai dengan apa yang mereka sanggupkan. Kecuali kalian itu go digital. Kalau digital nggak masalah harusnya, karena digital menggunakan printer. Tapi kalau menggunakan tangan atau sablon manual, maka kendala itu akan bisa terjadi. Kendalanya garisnya bisa hilang, detailnya kalian bisa hilang, atau bisa blobor, ya. Jadi perhatikan hal itu sebelum kalian melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Oke, seperti di baju ini saya bisa membuat full print, ya. Nah, ini pun juga sebenarnya ada juga detail-detail kecilnya, cuman ini masih bisa mereka atasi dan masih mereka bisa sanggupi. Nah, kalian nanti bisa lihat detail-detail seperti apa, walaupun ini pun ada sebagian sedikit yang masih kelihatannya samar-samar, ya, garisnya, tapi overall ini bagus, bisa dikerjakan. Nah, kalian bisa menjadikan acuan. Oh, berarti detailnya harus sebesar itu maksimal. Oh, berarti garisnya itu harus tebal itu maksimal. Ya, baru bisa kita menyesuaikan dengan desain kita berikutnya. Oke, sebeda dengan halnya seperti ini juga, saya juga menggunakan full print, ya, dengan motif seperti ini. Nah, namun kita bisa melihat bahwa garis yang tipis itu dia
beberapa ada yang hilang. Kita bisa lihat ada yang ketidakkonsistenan dari sablonnya. Dari sana kita bisa belajar bahwa kalau kita menggunakan desain yang berisikan garis-garis, maka perhatikan juga secara rinci ketebalannya. Karena kalau terlalu tipis, maka inilah yang akan terjadi. Maka garisnya akan ada beberapa yang putus-putus, ada juga yang bisa sempurna, tidak konsisten. Tapi kembali lagi, kadang-kadang juga tidak berupa masalah di desainnya aja, kadang-kadang juga berupa dari masalah dari pihak sablonnya juga. Kadang-kadang juga tenaganya ada yang kuat, ada juga yang tenaganya lemah, dan itu juga bisa mempengaruhi faktor dari hasil sablonannya. Ya, tentu dengan resiko seperti itu, maka pihak dari tukang sablon sudah menolak desain saya ini, kecuali saya mau mengambil risiko tersebut. Ya, daripada saya mengambil risiko dan jadi gambarnya hancur, blobor, dan juga garisnya ada yang hilang, saya mending mengubah desain saya sesuai yang mereka sanggupi. Jadi semoga tips ini bermanfaat buat kalian sebelum kalian memulai printing sablon, ya, sebelum kalian memulai mentransfer desain kalian ke screen printing, maka ada baiknya kalian mengecek, double check dulu desain Anda, apakah ini sudah sesuai atau belum, apakah mereka sanggup dengan desain kalian atau tidak. Jadi pastikan tips-tips ini kalian pelajari supaya tidak melakukan kesalahan seperti yang kita buat. Oke, sampai jumpa di episode Fashion Show selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.